apa tanda-tanda lelah mental. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Erik Sucitra, MPASI Psikolog dari Perhati Counseling and Care Center. Selamat pagi Mas Erik, apa kabar? Halo, selamat pagi. Semoga Mas dalam keadaan baik Ya, juga. nah kadang-kadang kita nggak begitu paham gitu ya. Ketika kita lelah fisik kan ya bisa dilihat secara nyata. Tapi kalau kita lihat secara psikologis gitu ya, secara mental ini kadang-kadang kita nggak sadar gitu kan ya. Nah hari ini kita akan membahas, kita harus sadar bahwasanya ternyata ada yang namanya lelah mental dan kita harus mengantisipasinya dengan beberapa indikasi yang mungkin saja terjadi. Yang pertama adalah hilangnya motivasi. Betul nggak sih Mas? Oke, betul. Nah, sebenarnya ada banyak sekali hal yang terjadi di dalam dunia kesehatan mental yang kita tuh bisa analogikan dengan kesehatan medis atau kesehatan fisik. Kayak misalnya, orang kan kalau misalnya secara fisik mereka lelah, ada antara dua alasan tuh. Pertama, antara ototnya dipakai terlalu keras gitu, terus-menerus, nggak ada istirahat. Kemudian kedua, ketika melakukannya salah postur atau salah gerakan, kebiasaan yang salah, makanya badannya jadi capek, kemudian ada yang rusak. Sama kayak hilang motivasi, malas ngapa-ngapain, low energy, susah gerak, padahal udah tahu itu sebenarnya hal yang sehat gitu loh, tapi tetap kayak susah banget, capek rasanya. Ya. Oke, kita Betul, lanjut poin yang kedua, Mas. Tingkat stres tinggi. Nah, ini juga menjadi satu warning gitu ya. Ketika kita berbicara tentang lelah mental, ini apakah selalu diiringi dengan tingkat stres yang tinggi? Stres itu relatif, benar banget. Tergantung dari value-nya, tergantung dari situasi kondisinya, tergantung dari support yang tersedia di sekitarnya gitu ya. Nah, intinya adalah kalau stres itu sudah berkepanjangan, kronis gitu ya, dan kemudian sudah akut, itu tinggi, itu intens, maka biasanya buah yang hampir selalu, bukan hampir selalu sih, selalu terlihat adalah kalau udah mulai lampu oranye, udah mulai bahaya, adalah yaitu terganggu. Dan ini kan sebenarnya di dalam berbagai poin-poin tadi sudah sempat kelihatan. Kayak misalnya hilang motivasi, tadi juga ada bahas secara fisik nggak bisa, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Intinya adalah pasti kelihatan. Dan kita jangan lupa loh, kalau orang ada stres, berarti ada stresornya. Dan ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Yang dimana mungkin kita nggak sempat ngebahas sekarang, cuma pasti ada gitu. Dan itu perlu dievaluasi, perlu dicari bersama-sama. Kalau akhirnya stres yang tinggi ini yang menjadi tanda atau indikasi dari lelah mental dibiarkan karena nggak tahu solusinya seperti apa, the worst skenario dari tingkat stres yang akhirnya berlarut-larut tidak dikasih solusi alternatif jalan keluarnya, ini akan berakhir pada apa sih Mas? Apakah mungkin akhirnya bisa self-harm, menyakiti diri sendiri, atau bahkan mungkin yang lebih ekstrim lagi seperti apa ini Mas? Oke, baik. Nah, stres itu tuh memang seperti pintu gerbang yang membuat orang itu tuh pintu gerbang kepada berbagai hal yang sifatnya lebih serius kalau tidak cepat ditangani. Tentunya seperti permasalahan depresi klinis, permasalahan cemas gitu ya. Dan juga ini memang betul saya mungkin tidak fokusnya di medis, tapi secara fisik pun pasti kena gitu. Dan akibatnya kalau udah begitu, nyambung lagi kemana-mana. Pekerjaan jadi kacau, performa kacau. Kalau udah performa kacau, stres makin tinggi. Stres makin tinggi, overthinking. Kalau udah overthinking, akhirnya jadi makin cemas. Kalau udah cemas, akhirnya bingung, kok saya gini amat, kok saya gagal ya. Depresi. Kemudian sama keluarga jadi gampang bete, gampang berantem. Kemudian keluarga gampang berantem, kerjaan makin parah. Ujung-ujungnya kok nggak hati-hati bisa dipecat. Dan demikian seterusnya. Intinya adalah akan ada gangguan nyata dan serius di dalam kehidupannya. Oke Mas, kita lanjut poin selanjutnya. Mudah tersinggung. Ini hal yang wajar, lumrah terjadi ketika mental kita lagi down, ini apa enggak Mas? Nah, kalau misalnya kita sadar nih, kita lagi capek, saya yakin semua orang pasti pernah minimal sekali dalam hidupnya ngerasain mudah tersinggung. Kenapa bisa terjadi? Karena ibaratnya kalau kita lagi overload nih, gitu ya, lagi benar-benar bebannya banyak sekali, badan kita tuh kayak masuk mode power saving gitu loh. Kayak benar-benar masuk kayak, karena fokusnya ada kemana-mana, banyak hal dipikirin, kan capek gitu. Analoginya adalah, misalnya kita udah nanggung tas berat banget, ditambah terus, sampai kita jalannya bongkok gitu. Kan capek, sakit gitu. Terus tiba-tiba di depan ada gajlukan di jalanan gitu ya. Terus kita ngeliat, padahal gajlukannya kecil. Itu analoginya masalahnya kecil gitu. Karena udah capek, nggak kelihatan gitu, nggak terduga, kesandung, akhirnya langsung reaksi emosionalnya tinggi. Ngamuk-ngamuk, sedih, marah gitu ya, tersinggung. Dan orang mungkin bingung, lah ini kenapa? Padahal cuma disinggung dikit, cuma ada masalah dikit, kok malah jadi begini? Nah hati-hati, entah itu diri kita,
maupun orang lain. Jangan-jangan itu lagi burn out banget, lagi capek banget. Tapi ya semoga jelas sih. Oke Mas, kita poin yang terakhir. Nah, setelah hilang motivasi, kemudian tingkat stres tinggi, mudah tersinggung lah fisik, pasti ujung-ujungnya adalah semua jadi mess up, semua jadi kacau gara-gara kita sulit konsentrasi, sulit fokus, entah itu bekerja, berkegiatan, belajar, dan lain sebagainya. Apakah memang akan selalu mengganggu konsentrasi kita ketika memang kesehatan mental kita lagi down ini Mas? Oke, nah kalau jawabannya selalu, mungkin nggak juga. Karena Hmm. setiap orang punya ekspresi atau ciri khas ketika mereka lagi stres itu tuh berbeda-beda. Tapi Hmm. memang dari pengalaman klinis saya, sebagian besar orang ada kesulitan konsentrasi. Yang dimana wajar gitu. Kayak ibaratnya tuh kalau kita pakai kacamata gitu ya. Kemudian kacamatanya itu tulisannya itu adalah segala hal yang dia lagi capein gitu. Keluarga, kemudian mungkin lagi ada berantem gitu dengan istri atau anak-anaknya, kemudian kepikiran presentasi nanti, kemudian kepikiran apa deadline yang lagi numpuk, ada klien marah, belum resolusinya, belum ketemu problem solvingnya, belum rapatnya, belum atur meetingnya, buah meledak-ledak. Nah itu bayangin tuh, kita pakai kacamata, tulisannya kayak gitu. Terus diajak ngomong orang, terus kadang-kadang kita bisa bengong, hilang konsentrasi. Wajar nggak? Wajar. Jadi ketika orang ini nyambung semua nih, kalau kita Ya, perhatiin ya, 5 ya. gejala tadi itu semua nyambung. Baik, terima kasih Mas Erik sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mas Erik.